Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Hasan Basri di YouTube channel Si Sharing Ilmu. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan coba melakukan latihan studi kasus pada materi aplikasi basis data. Jadi nanti saya hanya menyediakan soal-soalnya seperti ini. Jadi mungkin teman-teman hari ini kita akan coba berlatih bagaimana kita membuat sebuah database. Jadi teman-teman nanti silakan untuk menguji kemampuan teman-teman. Teman-teman buatkan beberapa perintah yang memang tidak saya sediakan. Jadi teman-teman membuat database, kemudian teman-teman membuat tabel dan mengisi isi tabelnya. Jadi saya hanya menampilkan saja. Namun nanti pada saat untuk soal-soal yang ada yang saya tampilkan ini kita kerjakan secara bersama-sama. Baik, sebelumnya silakan teman-teman buka dulu untuk jendela Common Prompt-nya, dibuka. Kemudian teman-teman masuk ke dalam MySQL. Wah, error ya, sebentar. Nah, sudah masuk? Baik, kalau sudah masuk seperti ini, karena saya sudah membuatkan database, kita coba database-nya kita lihat dulu. Perintah untuk menampilkan database. So, database yang akan saya gunakan untuk latihan pada studi kasus kali ini yaitu DB Perpus Web. Nah, kita coba gunakan. Masih ingat untuk menggunakan DB use DB Perpus Web. Nah, database change. Kita lihat isi tabelnya. Show tables. Kira-kira di tabelnya itu ada apa aja? Nah, nanti silahkan untuk menguji kemampuan teman-teman. Teman-teman buatkan tabel admin, anggota, buku, detail pinjam, katalog buku, dan peminjaman. Baik, saya tampilkan satu persatu ya, teman-teman. Nanti kalau misalnya teman-teman mau uh, membuat tabel admin, anggota, sampai peminjaman, teman-teman silahkan latih sendiri, gitu kan. Jadi untuk menguji kemampuan teman-teman itu sendiri. Saya coba tampilkan struktur tabel adminnya seperti ini. DSC admin. Teman-teman silahkan buatkan seperti ini. Kemudian anggota, tabel anggota teman-teman buatkan seperti ini. Kemudian yang selanjutnya ada buku. Kemudian ada detail pinjam. Detail underscore pinjam. Nah, silakan teman-teman dibuatkan seperti ini dan pinjamnya. Kemudian yang selanjutnya ada katalog buku. DSC katalog buku. Kemudian yang selanjutnya adalah peminjaman. Nah, silakan ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman buatkan terlebih dahulu untuk struktur dari tabel-tabelnya yang sudah saya tampilkan. Teman-teman boleh post terlebih dahulu. Dan kemudian nanti kalau sudah selesai baru teman-teman kita lanjutkan ke
materi yang selanjutnya, yaitu untuk sintak-sintak ini. Namun di sini pun saya akan coba tampilkan beberapa dari masing-masing tabel ini. Jadi teman-teman pun harus mengisi beberapa tabel. Pertama dari admin, teman-teman silahkan diisi. Select bintang prompt admin. Nah, ini isi dari tabel admin. Kemudian select bintang prompt buku dari tabel buku. Teman-teman buatkan seperti ini. Untuk ID buku, kemudian ID ada ID buku ya, sampai yang terakhir tahun terbit. Nah, jika teman-teman masih bingung misalkan ya, teman-teman boleh nanti saya kasih tahu misalkan ini isinya seperti apa, nanti saya coba tampilkan. Atau nanti saya coba tampilkan isi dari tabel-tabelnya seperti itu, nanti saya akan coba tampilkan. Ya baik teman-teman, jadi kalau misalkan di sini terlihat agak sedikit berantakan memang ya, maksudnya tidak terlalu jelas kalau di jendela command prompt. Jadi nanti teman-teman untuk melatih silahkan teman-teman buatkan tabel admin seperti ini, teman-teman boleh pause. Kemudian isi tabel admin, isi dari tabel adminnya ya seperti ini ya. Kemudian teman-teman isi katalognya, teman-teman juga boleh pause. Kemudian di sini ada tabel buku. Nah, ini tabel buku ini ada ID buku sama ID katalog. Kemudian yang selanjutnya ini juga lanjutan dari tabel buku tadi ya, teman-teman. Dan yang selanjutnya teman-teman buat tabel anggota. Kemudian yang terakhir, nah ini dari tabel anggota, lanjutan dari tabel anggota. Ya, teman-teman boleh pause terlebih dahulu, nanti pada saat teman-teman mau mengisikan data-data ke dalam tabel-tabel tersebut. Kalau sudah, ya teman-teman kalau sudah dikerjakan, kita coba lanjutkan di latihan untuk soal yang pertama, yaitu kita coba. Nah, ini kan saya sudah buatkan ya isi tabelnya. Untuk latihan soal yang pertama, tampilkan daftar buku dengan nama penerbit. Nah, nama penerbitnya Wacana Ria, kemudian urutkan berdasarkan tahun terbit. Masih ingat ya? Select daftar buku dengan nama penerbit, berarti select from buku where penerbitnya sama dengan Wacana Ria. Kemudian urutkan berdasarkan tahun terbit. Urutkan berarti kita harus menggunakan order by tahun PHN underscore terbit. Kita coba menggunakan query seperti ini ya. Nah, bisa ternyata ya. Jadi ditampilkan penerbitnya Wacana Ria dengan tahun dan tahun terbit ya, tahun terbit. Tampilkan daftar buku. Nah, daftar bukunya kita tampilkan, kemudian diurutkan berdasarkan tahun terbit. Tahun terbitnya di sini dari 2012 sampai 2014 seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, tampilkan daftar buku dengan pengarang Pambudi Prastyo. Kita tampilkan daftar buku. Tampilkan daftar buku, berarti select bintang from buku where pengarangnya yaitu Pambudi Prasetyo. Ini kita sudah menampilkan nama buku, daftar buku dengan kriteria pengarang. Kemudian yang selanjutnya, nah di sini agak lumayan nih teman-teman di poin C ini.
kita diminta untuk membuat alias. Nah, tentunya di pertemuan sebelumnya sebenarnya kita sudah menggunakan alias ya teman-teman. Yuk kita coba bersama-sama. Saya coba buatkan minimize seperti ini ya teman-teman. Coba buatkan minimize terlebih dahulu. Kita coba di minimize seperti ini. Untuk poin C, buat alias untuk file judul buku dengan nama aliasnya itu buku tersedia. Tampilkan daftar buku hanya file pengarang, penerbit, dan nama alias yang tadi ya. Select apa yang ditampilkan nih, yang diminta di poin C yaitu pengarang, kemudian penerbit, yang selanjutnya ada nama alias untuk judul buku ini kita berikan alias judul underscore buku ya, judul underscore buku, kemudian AS. Nah, ini untuk aliasnya yaitu buku tersedia. Terus saya enter ke bawah saja ya, buku AS buku tersedia, kemudian tampilkan dari from tabel buku seperti ini. Select pengarang, penerbit, judul, kemudian judul buku ya, AS tadi, judul buku tersedia, from buku. Namun ini di sini diminta untuk yang ditampilkan hanya 3 file ini saja. Kita coba gunakan query seperti ini, apakah bisa atau tidak. Wah, ada error nih teman-teman. Pengarang, penerbit, judul buku, AS buku tersedia, from buku. Kira-kira kesalahannya di mana nih teman-teman? Seperti itu. Kita coba cek terlebih dahulu ya. Kita coba cek. Di sini select pengarang, penerbit, judul buku, AS buku tersedia. Oh, di sini kita coba tambahkan kutip ya. Sebentar, kita AS kemudian enter, buku tersedia seperti ini, sedia from buku. Kita coba. Waduh, kurang kutip nih teman-teman, maaf nih, di sini kurang kutip, sebenarnya kurang kutip 1 nih, jadi dia minta seperti ini. Kita buatkan error dulu ya teman-teman, kita buatkan error dulu, tidak masalah. Kita coba select, kemudian pengarang, kemudian penerbit. Saya enter ke bawah saja biar tidak terlalu rumit, judul underscore buku, dan AS kita buatkan aliasnya buku tersedia, kemudian from buku, from dari tabel buku. Select pengarang, kemudian penerbit, judul buku, kemudian dibuatkan aliasnya buku tersedia, from buku. Kita coba. Nah, seperti ini ya, sudah tampil. Kemudian yang selanjutnya di poin D, di nomor soal yang keempat, yang D. Di sini kita diminta untuk tampilkan daftar buku, hanya file judul buku, pengarang, tahun terbit, kemudian urutkan berdasarkan descending, berdasarkan tahun terbit. Nah, kita coba terlebih dahulu. Select, yang ditampilkan hanya judul underscore buku, kemudian pengarang, kemudian ada tahun underscore terbit. Nah, tahun underscore terbit ya, terbit, kemudian diminta diurutkan secara descending, where
kita urutkan. Bukan where ya, order by berarti ya. Order by kita urutkan, order by THN underscore terbit, order by THN, order by tahun terbit secara descending. Coba kita gunakan seperti ini ya teman-teman. Wah, error nih, gimana nih? THN terbit, order by THN terbit, order by. Oh ya, kita belum menyebutkan kita mau menampilkan dari tabel mana nih. Seperti itu. Kita coba ulangi ya biar kita semakin paham. Select judul underscore buku, kita tampilkan judul buku, kemudian pengarang, kemudian ada THN tahun terbit, kemudian setelah tahun terbit yaitu ada kita tampilkan dari tahun terbit, from buku, order by THN underscore terbit cara descending. Seperti ini. Kita coba. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada tampilkan daftar buku pengarang. Nah, selain Ahdi Makarim, nah, ini diminta ditampilkan daftar buku. Kita cek dulu ya teman-teman, Ahdi Makarim ini ada berapa. Untuk menampilkan semua isi buku, berarti select bintang from buku. Nah, ini ada dua record, dua baris Ahdi Makarim. Kita diminta tampilkan daftar buku dengan pengarang selain. Kita coba tampilkan select daftar buku ya dengan pengarang, select bintang from. Kita coba menggunakan seperti ini, bintang from buku where. Nah, misalkan pengarang tapi selain Ahdi Makarim. Coba saya tambahkan not di depan ya teman-teman, not pengarang sama dengan Ahdin. Nah, saya ke bawah saja teman-teman biar tidak selalu. Select bintang from buku where, misalkan saya not pengarangnya ini bukan. Select bintang from buku where, bintang from buku bintang from buku pengarang, from buku where pengarang sama dengan, kita coba dulu ya teman-teman, di Makarim seperti ini. Kita coba. Nah, bisa ya. Wah, di sini masih tetap tampil teman-teman. Notnya padahal kita sudah masukkan Ahdim. Select bintang from buku where not pengarang sama dengan Ahdim Makarim. Tapi di sini masih tampil ya pengarangnya. Kita coba, kita cek teman-teman dengan cara kita coba perhatikan di sini. Ini kan kita diminta untuk menampilkan pengarang, namun Ahdi Makarim ini tidak ditampilkan. Kenapa pada saat di sini masih tetap tampil? Ya, kita cek nih query-nya teman-teman. Select bintang from buku where, nah di mana kondisinya pengarangnya ini bukan Ahdim. Nah, di sini teman-teman ternyata kita lihat bahwa di sini Ahdin bukan Ahdim, makanya dia tetap menampilkan nama Ahdim Makarim. Kita coba ulangi. Select bintang from buku, kemudian saya enter where. Nah, kita coba ganti dengan nama yang sesuai dengan data yang ada di sini. Kita coba enter teman-teman. Nah, Ahdi Makarim tidak tampil kembali ya teman-teman. Seperti itu.
Baik, selanjutnya yaitu sudah selesai belum teman-teman? Kita coba cek di sini. Sudah. Kemudian yang selanjutnya kita tampilkan daftar anggota dengan alamat Ciledug. Kita tampilkan select from anggota where alamatnya alamat Ciledug alamat Ciledug tampilkan Ciledug cuma ada satu saja ya, satu record ya. Kemudian yang selanjutnya kita diminta tampilkan daftar anggota dengan bernama depannya MU. Nah, teman-teman masih ingat? Kita coba tampilkan select bintang from anggota. Kita harus menggunakan fungsi like ya teman-teman. Kita coba. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Kita coba lanjutkan di jendela command prompt-nya. Maaf tadi ada sedikit kesalahan teknis dari recordingnya ini ya. Jadi saya coba lanjutkan, tidak apa-apa. Untuk poin nomor berapa kita masuk di ini ya, tampilkan daftar anggota dengan bernama depannya MU. Nah, kita coba tampilkan select bintang prompt anggota where, kemudian kita menggunakan where. Nah, di sini namanya where anggota where nama, kemudian like, kemudian MU. Kita coba seperti ini. Jadi yang tampil hanya Musdalifah ya, satu saja. Kemudian yang selanjutnya kita masih ada 3 soal lagi. Tampilkan daftar anggota, hanya fill nama, nomor telepon sama alamat dan email. Selain anggota beralamat di Salemba. Nah, tadi kita sudah menggunakan not ya. Kita coba tampilkan nama, kemudian nomor underscore telepon, kemudian alamat dan email. Saya enter ke bawah email. Setelah itu selain anggota beralamat di Salemba, kita menggunakan ini dari from dulu, from dari tabel anggota ya, anggota. Kita coba gunakan tampilkan nama, kemudian nomor telepon, alamat, kemudian email. From dari tabel anggota where bukan where from anggota. Kita coba where alamat from anggota where alamat where not tadi alamatnya ya, kita sebut alamat sama dengan bukan Salemba misalkan seperti ini. Kita coba enter ke bawah. Nah, sini tidak ada ya yang Salemba yang tampil. Jadi untuk alamat Salemba tidak tampil. Jadi query-nya seperti ini. Jadi kalau kita menampilkan nama, nomor telepon, alamat dan email from anggota, nah, yang alamat Salemba ini tidak ditampilkan di sini. Kemudian yang selanjutnya di poin nomor selanjutnya yaitu tampilkan daftar dengan nomor telepon. Nomor terakhirnya 777. Kita kalau lihat di sini ada satu saja ya, satu saja. Kemudian kita coba tampilkan terlebih dahulu biar memudahkan ya. Saya bintang prompt anggota. Saya tampilkan dulu. Nah, yang 777 ini dia memiliki ID anggota. ID anggotanya ini 10. Kita coba
jawab soal yang poin I ini dengan menggunakan primary key ya. Primary key-nya kita panggil select from anggota where id underscore anggota. id underscore anggota ini dia id-nya itu 10 seperti ini. Kita coba panggil. Jadi kita hanya menampilkan satu ID saja. Seperti itu ya teman-teman untuk menjawab poin I. Kemudian yang selanjutnya kita tampilkan jumlah data. Nah, kita tampilkan saja sebenarnya. Kira-kira ada berapa data? Select bintang from tabel anggota. Kita coba cek ada berapa. Nah, datanya ada 10 untuk tabel anggota. Kemudian yang selanjutnya tabel buku, kira-kira kita cek ada berapa. Ada 9 ya teman-teman, seperti itu. Baik teman-teman, untuk pertemuan kali ini pada studi kasus ini ya kita sudah belajar beberapa fungsi yang memang kita latih, walaupun memang tadi ya kita coba buatkan error terlebih dahulu agar kita mengingat. Nah, errornya kenapa ya gitu kan, menjadi sebuah pertanyaan sehingga mungkin teman-teman oh itu ternyata bukan seperti itu. Nah, kemudian kita koreksi, nah, ternyata kita bisa memperbaikinya. Baik teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Bagi teman-teman yang belum gabung, silakan teman-teman subscribe YouTube channel ini. Kemudian teman-teman juga nanti akan mendapatkan materi-materi yang lain terkait dengan tutorial aplikasi basis data dan lain-lain tentunya yang saya buatkan dalam YouTube channel ini. Terima kasih, see you next time. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.